Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arista Dwi Oktavia, NPM 19040114097. Saya angkatan 2019 dari kelas B. Saya dari Prodi PGSD Universitas Kanjuruhan Malang. Di sini saya akan memperlihatkan video pembelajaran kelas 5, tema 4 tentang sehat itu penting, subtema 1, pembelajaran ketiga. Selamat menyaksikan. Audio Jungle. Baik, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Ayo Mbak Ayu silakan dipimpin. Sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad adalah nabiku dan utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah aku dalam pengertian. Semoga Allah mengabulkan doa kami. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, untuk yang selanjutnya Ibu akan melakukan presensi. Mbak Dita Dwi Agustin, Endang Ayu Indrawati, Rina Eka Lufitasari. Baik, hari ini hadir semua ya anak-anak. Sebelumnya Ibu mau tanya kepada kalian, apa sih manfaat kita melakukan berdoa sebelum melakukan pembelajaran? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Ya Mbak Dita. Untuk Ya, meminta kelancaran untuk mencari ilmu. Ya, yang pertama yaitu meminta kelancaran mencari ilmu. Dengan melakukan berdoa, kita akan merasakan ketenangan dalam hati, sehingga kita memiliki tingkat konsentrasi yang tinggi untuk menerima ilmu yang dijelaskan oleh guru. Yang selanjutnya, ya Mbak Ayu. Meminta ketenangan saat pelajaran. Ya, meminta ketenangan saat pelajaran. Dengan kita tenang saat pelajaran, maka ilmu yang masuk dalam pikiran kita itu insya Allah akan bermanfaat ya anak-anak. Ayo selanjutnya Mbak Rina. Agar pikiran lebih fokus saat materi yang disampaikan. Baik, berdoa ini membawa sejuta manfaat ya buat kita. Entah itu pikiran yang fokus, kita menjadi tenang, membuat ilmu kita menjadi manfaat. Pokoknya kita kalau mau ngapa-ngapain jangan lupa berdoa ya, agar kita selalu selamat dalam segala hal. Baik, untuk yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi tentang pengertian dari hak, tanggung jawab, dan kewajiban. Hak, tanggung jawab, dan kewajiban itu merupakan tiga hal yang penting dan tidak dapat dipisahkan. Sebagai manusia, kita memiliki hak dan kewajiban yang sama di antara siapapun, maupun kita rakyat rendah, maupun kita miskin, kaya, kita memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang sama. Oleh karena itu, pelaksanaan hak dan kewajiban yang bertanggung jawab mesti dilakukan dengan baik.
Jika kita tidak melakukannya dengan baik, maka kita akan mendapatkan suatu masalah, ya seperti itu. Untuk bisa melakukan peran hak, kewajiban, dan tanggung jawab di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sosial, kita perlu menjadi ahli supaya kita bisa dibilang bertanggung jawab lah. Seandainya kita memiliki hutang kepada tetangga, kita bertanggung jawab untuk membayarnya. Jangan sampai kita tidak membayar, karena itu nanti akan menjadi beban kita saat kita sudah tidak ada. Lalu, apa sih pengertian dari hak, tanggung jawab, dan kewajiban itu? Siapa yang bisa menjelaskan pengertian dari tanggung jawab? Saya. Ya, Mbak Dita. Tanggung jawab merupakan kesadaran melaksanakan kewajiban. Ya, contohnya seperti apa ya, Mbak? Contoh tanggung jawab, makan makanan sehat dan bergizi. Ya, dengan kita makan makanan sehat dan bergizi, maka tubuh kita akan selalu sehat. Tetapi jika kita makan seperti makanan instan, makanan yang mengandung micin, yang mengandung pengawet, itu akan merusak sel-sel yang berada dalam tubuh kita, sehingga kita akan memiliki berbagai macam penyakit. Kita tidak akan hidup sehat, tidak akan bisa merasakan enaknya memiliki tubuh sehat. Di sini siapa ya yang suka makan makanan yang banyak pengawetnya? Ayo, siapa? Pasti semuanya pernah makan kan? Kalau bisa itu dihindari ya anak-anak, karena kalau kita terlalu banyak makan makanan seperti itu, tubuh kita akan menjadi sakit, akan menimbulkan penyakit. Itu tidak baik ya bagi tubuh kita. Selanjutnya pengertian dari kewajiban. Ayo, siapa? Saya. Ya, Mbak Rina. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Ya, contohnya Menjaga kesehatan tubuh. ya, misalkan kita bagaimana sih cara kita menjaga kesehatan tubuh? Yaitu dengan makan makanan yang sehat, tidur tepat waktu. Anak-anak biasanya tidurnya jam berapa ya kalau mau sekolah? 9. Ya, kita maksimal itu kalau kita tidur itu jam 9 malam ya, nanti bangunnya jam 5. Itu sudah cukup lah ya istirahat dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi itu. Terus berolahraga secara teratur. Berolahraga itu akan membuat tubuh kita menjadi sehat, menjadi segar, tidak gampang sakit, tidak gampang lelah. Pokoknya berolahraga itu sangat baik buat tubuh kita, apalagi seusia anak-anak ini ya. Untuk yang selanjutnya pengertian dari hak, Mbak Ayu silakan dibacakan. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak lahir dan penggunanya tergantung kepada diri sendiri. Ya, contohnya Mbak. Contoh hak, memiliki tubuh yang sehat. Yaitu dengan kita memiliki tubuh sehat, maka hidup kita akan senang selalu. Saya jamin, jika kalian memiliki tubuh yang sehat, kalian akan hidup senang, tidak gampang sakit, kita terhindar dari segala macam penyakit, pokoknya enak. Jadi kalian mulai saat ini kalau bisa menghindari makanan-makanan yang mengandung bahan pengawet, mengandung seperti micin, ya seperti itulah pokoknya yang bisa merusak jaringan-jaringan yang berada dalam tubuh kita. Ya, selanjutnya Ibu akan sedikit menjelaskan tentang hak kita sebagai warga masyarakat. Jadi hak kita di dalam masyarakat. Di dalam masyarakat itu kita itu berhak mendapatkan perlindungan. Perlindungan seperti apa? Contohnya saat malam hari lah ya, kita itu harus di dalam satu RT itu sebaiknya dibentuk seperti penjagaan malam, terus yang patrol gitu, supaya kita terhindar dari bahaya lah, kayak maling, orang yang mau menjahati kita. Selanjutnya kita juga berhak atas mendapatkan pekerjaan. Kita itu kerja menjadi apapun gak apa-apa ya, yang penting halal dan mendapat rezeki yang barokah. Entah itu menjadi kuli, menjadi petani, nelayan,
Meskipun hasilnya tidak maksimal, tetapi pekerjaan itu halal. Kita bisa mendapat uang sendiri. Kita menghasilkannya tidak dari mencuri. Itu tidak boleh ya, anak itu sangat dosa. Untuk yang selanjutnya, ibu akan memberi tugas kepada anak-anak, yaitu menuliskan, ditulis ya tugasnya, perintahnya ditulis ya. Ibu dikte. Tulis. Ayo. Ini tugasnya sesuai dengan bagiannya masing-masing yang sudah ibu bagi tadi ya anak-anak. Tuliskan contoh skip 3. contoh hak, koma, kewajiban, koma, dan tanggung jawabmu, di lingkungan sekolah. Contohnya 3 saja ya anak-anak. Nanti kalau sudah selesai bisa dibacakan satu-satu ya. Ibu kasih waktu mengerjakan 5 menit cukup? Ya, dikerjakan dari sekarang ya. Apakah ada kesulitan? Apakah sudah selesai semuanya? Baik, silakan dibacakan mulai dari contoh dari kewajiban. Yuk, Mbak siapa? Ya. 1. Menaati peraturan dan tata tertib. 2. Menghargai dan menghormati sesama teman. 3. Menggunakan seragam dengan rapi. Yaitu adalah contoh dari kewajiban kita sebagai siswa di lingkungan sekolah. Kita harus menggunakan seragam yang rapi. Jika tidak rapi, maka itu akan mendapatkan nilai yang jelek untuk di rapot kalian. Yang selanjutnya contoh dari hak. Berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang adil dari guru. Berhak mendapatkan bimbingan dari guru dan pendidikan. Berhak meminjamkan buku di perpustakaan. Ya, saya akan menjelaskan maksud dari contoh hak yang nomor 1, yaitu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dari guru. Itu maksudnya gimana sih? Jadi seorang guru itu berhak memberikan perlakuan yang adil. Perlakuan yang dimaksud itu yaitu perlakuan
dalam hal memberi nilai. Jadi dalam memberi nilai kita tidak boleh membeda-bedakan, entah si A ini anaknya kurang, si B anaknya pintar, si C ini anaknya malas atau rajin. Kita tidak boleh membedakan. Semaksimal mungkin untuk seorang guru harus bisa memberikan nilai yang terbaik untuk anak didiknya. Dan dalam hal kasih sayang, guru juga tidak boleh membedakan. Seumpama si A adalah anak orang kaya, si B anak orang petani. Jadi seorang guru itu harus berbaur satu sama lain. Jadi harus menyayangi semuanya, tidak boleh membedakan. Dalam hal berteman pun, anak-anak juga tidak boleh membeda-bedakan. Dan selanjutnya dari contoh tanggung jawab. Tanggung jawab, belajar dengan giat dan tekun, menjaga kerukunan antar siswa, menghormati guru dan pegawai di sekolah. Ya, belajar dengan tekun. Anak-anak kalau ingin menjadi orang yang sukses, ingin menjadi orang yang berhasil di masa depan, kalian harus belajar mulai sekarang. Jika kalian menginginkan nanti sewaktu kuliah, oh saya ingin kuliah di negeri, di sana. Jadi mulai saat ini kalian harus belajar supaya nilai kalian bisa bagus dan bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan keinginan kalian. Untuk yang selanjutnya, kita harus menghargai satu sama lain. Meskipun kita berbeda agama, berbeda suku, bahasa, ras, dan masih banyak lagi, kita tidak boleh membeda-bedakan antar teman. Teman ini anaknya petani, anaknya dokter, anaknya guru. Kita harus saling berteman satu sama lain. Pokoknya tidak boleh, oh saya mau ikut ini anaknya kaya. Tidak boleh. Itu perbuatan yang sangat tidak dianjurkan ya di lingkungan sekolah karena tidak baik. Untuk yang selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi tentang interaksi sosial. Anak-anak tahu nggak sih apa pengertian dari interaksi? Tidak tahu. Pengertian dari interaksi itu adalah hubungan setiap individu maupun seseorang, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Contohnya seperti apa? Ya seperti kita saat ini. Kita ini sedang melakukan interaksi sosial secara berkelompok, yaitu antara guru dengan siswa. Interaksi sosial bisa dilakukan di mana saja, misalnya di sekolah, di masyarakat, di luar lingkungan sekolah. Kita bisa melakukan interaksi dengan keluarga, dengan teman, dengan sahabat, pokoknya interaksi itu bisa dilakukan dengan orang banyak, tidak hanya dengan individu. Untuk yang selanjutnya, Ibu minta kalian bacakan tentang interaksi sosial, dimulai dari Mbak Dita. Mbak, interaksi sosial adalah di bukunya Mbak. Halaman 17. Interaksi sosial adalah suatu hubungan sosial dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antar kelompok manusia, ataupun antar perorangan serta kelompok manusia. Ya, selanjutnya Mbak Ayu. Jika terdapat dua orang dan ia saling bertemu, maka interaksi sosial dimulai pada saat itu juga. Mereka saling menegur, berjabat tangan, ngobrol, atau bahkan berselisih. Semua aktivitas itu dinamakan interaksi sosial. Ya, Mbak Rina berikutnya. Dalam proses pembentukan interaksi sosial terdapat syarat mendasar yang dapat menciptakan hubungan sosial, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan apa sih jenis-jenis dari interaksi sosial. Yang pertama yaitu interaksi antar individu dengan individu. Interaksi antar individu dengan individu itu dilakukan cuma satu. Misalnya saya sama Mbak Ayu, ini dinamakan interaksi antar individu dengan individu. Contohnya seorang dokter sama pasien, terus saya sama Mbak Ayu. Baik, ada berapa sih jenis interaksi sosial? 3. Ya, bisa disebutkan mulai dari Mbak Dita. Individu dengan individu. Ya, Mbak Ayu. Individu dengan kelompok. Mbak Rina. Kelompok dengan kelompok. Ya.
Interaksi yang pertama yaitu individu dengan individu terjadi antara satu orang dengan satu orang. Contohnya seperti dokter dengan pasien itu dinamakan interaksi individu dengan individu. Yang kedua, interaksi individu dengan kelompok, yaitu contohnya seperti guru sedang mengajar di kelas, ya seperti yang kita lakukan ini, yaitu interaksi antara individu dengan kelompok. Yang ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok seperti gotong royong, seperti permainan dan sebagainya. Di sini Ibu mempunyai gambar. Coba kalian tebak, apa sih gambar pertama ini? Dinamakan interaksi apa? Individu dengan kelompok. Ya, ini adalah gambar seseorang guru yang sedang memberikan materi kepada murid-muridnya. Ini disebut interaksi individu dengan kelompok. Untuk gambar yang kedua ini apa ya? Ini sepertinya permainan ya anak-anak. Ya, ini sepertinya sedang melakukan perlombaan tarik tambang. Ya, individu dengan kelompok. Yang ketiga ini Individu dengan individu. ya, ini adalah gambar seorang ibu sedang mengajari anaknya mengerjakan tugas mungkin ya ini. Yang keempat, interaksi apa? Ya Mbak Ayu apa? Ya, kelompok dengan kelompok. Kurang keras ya anak-anak suaranya. Ya, ini kelompok dengan kelompok, ini gotong royong ya, sepertinya membersihkan lingkungan sekitar. Baik anak-anak, untuk materi yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang pantun. Pantun adalah salah satu jenis puisi lama. Pantun berasal dari kata patuntun. Dalam bahasa Jawa, pantun bisa diartikan sebagai parian. Nah, dalam tema ini kita akan membahas cara menentukan amanat dan pesan dalam pantun. Di sini siapa yang bisa membacakan cara menentukan pesan atau amanat dalam pantun? Saya. Ya, Mbak, silakan. Bacalah baris ketiga dan keempat yang merupakan isi. Pahami isi pantun tersebut. Tentukan pesan sesuai isi pantun. Ya, jadi kalau kita mau menentukan isi pantun, kita harus membaca pantun terlebih dahulu, memahami bagian pantun pada isi pantun. Nah, ketika kita sudah memahami, maka kita akan lebih mudah menentukan isi dan amanat pantun. Untuk yang selanjutnya, ciri-ciri pantun itu apa saja? Saya. Ya, Mbak, silakan Mbak Rina. Ciri-ciri pantun terdiri dari 2 hingga 4 baris, memiliki sampiran dan isi, bersaja ABAB. Satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Ya, selain bersaja ABAB, pantun juga bersaja AAA. Selain itu juga ABAB, AAA, dan AB. Selain bersaja ABAB, pantun juga bersaja AAAA, AABB, dan lainnya ya. Untuk yang selanjutnya, bagian-bagian dari pantun itu apa saja ya? Bait, baris, rima, sampiran, isi. Ya, untuk penugasan kali ini, Ibu akan memberi tugas kepada anak-anak, yaitu membuat pantun serta menjelaskan amanat dan makna dari pantun tersebut. Pantunnya bebas. Ibu kasih waktu 10 menit cukup? Apa kelamaan? 5 menit aja ya? 5 menit ya untuk membuat pantun dan menentukan makna serta amanat dari pantun. Pantunnya bebas ya anak-anak, terserah. Silakan dikerjakan ya.
Apakah ada yang mengalami kesulitan? Jangan. Apakah sudah selesai? Sudah. Ya, saya meminta untuk siapa ya untuk membacakan pantunnya. Siapa yang bersedia yang mau membacakan? Ya, Mbak, silakan dibaca ya. Pedihnya sabun karena buih, buih dipakai mencuci kain. Meski harta belum berlebih, jangan lupa fakir miskin. Maknanya, kita harus mengasihi fakir miskin kalau sudah banyak harta. Amanatnya, jangan sombong dan tetaplah bersedekah walau sudah berada di atas roda kehidupan. Ya, ini merupakan jenis pantun nasihat ya anak-anak. Kita diingatkan selama hidup di dunia itu kita tidak boleh pelit. Kita harus selalu beramal agar nanti kita di akhirat itu bisa masuk surga ya. Selanjutnya siapa yang mau membacakan? Oh iya, Mbak, silakan. Hati-hati menyeberang, jangan sampai orang marah. Hati-hati di rantau orang, jangan sampai berbuat salah. Makna, janganlah berperilaku buruk di daerah orang. Amanat, dimanapun kita berada tetap harus bersikap sopan. Ya, ini juga termasuk jenis pantun nasihat. Jadi kita kalau seumpama kita merantau di kota orang, kita tidak boleh berbuat seenaknya sendiri karena kita itu di kota orang, bukan di kota sendiri. Kita harus mempunyai sopan santun, tata krama, tidak boleh seenaknya sendiri. Ayo selanjutnya, Mbak, silakan. Pagi-pagi aku ke pasar ingin membeli sayur dan buah. Tetaplah bersifat sabar ketika menghadapi masalah. Maknanya menasehati seseorang untuk bersifat sabar dalam menghadapi suatu masalah. Amanat, kita harus mempunyai sifat sabar dalam menghadapi apapun masalah agar tidak stres dan bisa cepat menyelesaikan masalah. Ya, itu termasuk jenis pantun nasihat, menasehati kita agar kita selalu berbuat sabar. Jadi ketika kita mendapatkan suatu masalah, mendapatkan suatu ujian, insya Allah ketika kita selalu sabar, maka Allah akan mempermudah jalan kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik, saya kira pertemuan hari ini cukup sampai di sini ya. Ibu mau tanya kepada kalian, apa sih yang kita pelajari hari ini? Ya, Mbak Ayu. Pengertian pantun. Ya, selain itu, Interaksi sosial. ya, yang lain, Mbak Dina. Pengertian kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Ya, di sini Ibu ingin memberikan sedikit pesan kepada kalian. Jadi, saat kita hidup di anggota masyarakat, kita itu harus mematuhi hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kita tidak boleh seenaknya sendiri untuk melakukan sesuatu. Kita sebagai seorang yang berpendidikan, kita juga harus tahu aturan, tahu larangan. Jangan seenaknya sendiri, seperti contoh saat ada orang yang sakit, kita ribut sendiri sama teman-teman, kan itu kasihan ya, sama orang yang sakit mengganggu. Mungkin itu saja ya pesan dari Ibu. Untuk materi selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang amanat menentukan jenis-jenis pantun dan interaksi antar sesama manusia. Baik, silakan ditutup bukunya. Kita berdoa persiapan pulang. Kita berdoanya dalam hati aja ya anak. Baik, siapa gantian ayo yang mimpin? Mbak Dita? Sebelum pulang mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sekian dari Ibu. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.